wabarakatuh. Teman-teman, izinkan untuk kesempatan kali ini saya untuk memberikan tutorial mengenai cara nonton iklan di YouTube. Baiklah, pertama di sini kita klik home. Nah, ini ada iklan di sini. Ada yang berbentuk video dan ada yang berbentuk stiker. Kemudian yang kedua, cari iklan yang berlambang ADS. Lalu yang ketiga, cari lambang ADS, scroll kencang layar, akan berhenti sendiri jika ada iklan berlambang ADS. Nah, kita tarik layar, lalu kita tarik ke atas layar secara kencang, yaitu kita scroll. Jika ada lambang ADS, dia akan berhenti sendiri. Kemudian tonton iklan tersebut. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Ini tadi iklannya, kita klik ya, kita tonton. Ternyata ini hanyalah sebuah poster dan dia ada lambang detik di situ sampai 5 detik. Ya. Kemudian kita lihat di sini, menonton iklan harus dijeda 10 menit, ini nanti saya jelaskan. Yang kelima, langsung yang kelima, setelah nonton iklan, klik me. Nah, ini kita sudah selesai nonton iklan, lalu kita kembali dan klik me. Setelah itu, tarik layar ke bawah. Nah, saya tahan sebentar, itu ada tanda yang di atas putih itu, kalau saya lepas dia akan bergerak. Nah, itu namanya proses refresh ya. Yang ketujuh di sini, proses refresh akan berjalan. Tadi yang baru kita lihat tadi proses refresh. Terus yang kedelapan, lalu lihat misi kita apakah sudah bertambah. Caranya untuk melihat misi kita sudah bertambah, layar kita tarik ke atas. Nah, di sini akan terlihat misi ya. Misi di sini akan terlihat 10/10. Itu berarti sebelumnya 9/10, berarti misi kita sudah bertambah 1 dari 9/10 ke 10/10. Di sini poin ke-9, lakukan dari 1/10 sampai 10/10. Nah, jadi kita nonton iklan itu lakukan dari 1/10, 2/10, 3/10 sampai nanti 10/10. 1/10 artinya dari 10 iklan yang ditarget kita baru nonton 1. 2/10 artinya dari 10 iklan yang diwajibkan kita baru nonton 2. Begitu selanjutnya. Sehingga setelah 10/10 nanti tulisan iklannya berubah menjadi biru. Nah, itu sudah menjadi biru ya. Kalau dia sudah menjadi biru, klik claim. Nah, ini pada poin yang ke-10 di sini ya. Kalau dia sudah menjadi biru, klik claim. Claimnya kita klik. Nah, nanti ada password di situ, ada captchanya. Ada captcha di situ. Isi captcha lalu claim. Isi captchanya. Nah, kalau huruf besar, kalau huruf kecil. Ya, captchanya harus sama. Nah, setelah itu kita konfirmasi. Di sini bukan klaim ya, tapi konfirmasi. Klik klaim, isi captcha lalu konfirmasi. Nah, kita klik confirm atau konfirmasi, kita klik. Successful. Kalau sudah ada tulisan successful, itu berarti kita klaimnya sudah sukses dan ditandai dengan warna klaim ini menjadi abu-abu lagi, tidak menjadi biru. Tapi kalau kita lakukan ternyata di sini masih biru dan tidak ada tulisan sukses, itu berarti klaim kita belum berhasil. Kita harus ulangi lagi sampai ada tulisan successful dan warnanya ini dari biru menjadi abu-abu, itu baru sukses. Kemudian langkah yang ke-12, klik me. Nah, kita klik me lagi. Setelah itu refresh lagi, lihat hasilnya. Nah, refresh lagi berarti kita tarik layarnya ke bawah. Itu tanda refresh itu yang ada ikut panjang itu, kemudian kalau dilepas dia akan berputar.
refresh sudah selesai, baru kita lihat hasilnya. Apakah pipi kita sudah bertambah? Caranya kita lihat di view point di sini. Nah, tadi kita perhatikan sebelumnya berapa, sekarang setelahnya berapa. Nanti kalau sudah bertambah, misalnya view point kita sebelumnya 0,3, kalau bertambah berarti jadi 0,6, berarti itu sudah benar. Cara nonton kita sudah benar, klaimnya sudah benar. Itulah cara kita menonton iklan di YouTube dengan benar. Kembali kepada poin yang keempat ya, menjelaskan nonton iklan harus dijeda 10 menit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau kita belum 10 menit sudah nonton 2-5 iklan, itu tetap dihitung 1 oleh YouTube. Karena peraturannya per 10 menit dihitung 1, minimal per 10 menit. Artinya per setengah jam juga boleh. Jadi minimal per 10 menit itu dihitung 1. Tapi kalau di bawah 10 menit kita nonton 3 iklan, 4 iklan, 5 iklan, tetap dihitung 1. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai personal exposure. Personal exposure adalah selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai personal exposure. Personal exposure pada hakikatnya adalah misi yang sedang kita kerjakan. Pada tampilan di layar YouTube terdapat angka di atas kalimat personal exposure. Perhatikan. Angka itu menunjukkan jumlah misi paket aktif yang sedang kita jalankan. Sekarang saya akan klik ya. Personal exposure di sini terlihat angka 3, saya klik. Ternyata di situ setelah saya klik muncul 3 misi ya. Misinya itu misi 1 semua. Misi bintang 1 semuanya ada 3. Berarti benar seperti penjelasan yang ada di sini, bahwasannya personal exposure pada hakikatnya adalah misi yang sedang kita kerjakan. Pada tampilan di layar itu terdapat angka di atas kalimat personal exposure. Nah, ini angka yang dimaksud ini ya, ini angkanya. Angka itu menunjukkan jumlah misi paket aktif yang sedang kita jalankan. Nah, di sini kebetulan ada 3 paket misi yang sedang kita jalankan. Jadi itulah gambaran mengenai personal exposure. Selanjutnya kita bahas bersama-sama tentang referral exposure. Referral exposure pada hakikatnya adalah misi yang diselesaikan oleh member kita tepat 1 level di bawah kita, dan kita mendapatkan 5% tanpa mengurangi VP member kita. Jika seorang member punya 2 bintang 1, kita akan mendapatkan 0,3 dikali 2 dikali 5% sama dengan 0,3 dikali 10% sama dengan 0,3 dikali 0,1 sama dengan 0,03 view point. Jika seorang member punya 1 bintang 1, kita akan mendapatkan 0,3 dikali 5% sama dengan 0,3 dikali 0,05 sama dengan 0,015 view point. Begitulah seterusnya. Kemudian 5% dari masing-masing member yang berhasil klaim pada hari itu ditotalkan semuanya. Itulah besar referral edge reward yang kita dapatkan pada hari itu. Referral edge rewards itu laporannya atau dirincikan di view point. Kalau kita klik view point nanti akan nampak referral edge rewards. Baiklah, perhatikan di sini saya akan klik referral exposure. Nah, di sini terlihat ya referral exposure. Di situ ada Abi, ada M. Rafli, ada Hasan dan Ami yang referral exposure-nya adalah 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Di situ 10% ya. Itu berarti dia mempunyai 2 paket bintang. Di sini kemungkinan dia mempunyai paket yang gratis masih aktif dan dia sudah bisa menukarkan
paket bintang 1 jadi dia permission dan paket bintang itu sama-sama 0,3 ya. Berarti di sini dia nanti masuk yang ini 0,3 dikali 2 kali 5% sama dengan 0,3 dikali 10% sama dengan 0,3 dikali 0,1. Nah, kan di sini ditulisnya 0,1. 0,1 itu di sini didapatkannya. Maka hasilnya dari ABI sendiri, dari ABI 09 itu sendiri pada hari itu kalau dia klaim kita akan mendapatkan dari dia 0,03 view point. Begitu juga dari Rafli kita akan mendapatkan 0,03 view point. Dari Hasan pun kita akan mendapatkan 0,03 view point, dan dari Ami kita juga akan mendapatkan 0,03 view point. Dan sisanya itu semuanya 0,05. Berarti mereka masih paket permission, masih punya satu paket bintang 1 atau paket permission ya, sama bintang 1 dan permission sama nilainya 0,3. Jika seorang member punya satu bintang 1 atau permission, kita bisa dapatkan 0,3 dikali 5% sama dengan 0,3 dikali 0,05 sama dengan 0,015. Itulah viewpoint yang dapat kita terima dari member yang masih mengaktifkan satu paket, yaitu paket permission atau satu paket bintang 1. Di sini terlihat ya 0,5. Nah, itulah asalnya 0,5. 0,05 ditulis di sini, itulah asalnya ya. Dia 5% ini tadi. Itulah penjelasan tentang referral exposure ya. Nah, kemudian nanti dari referral exposure ini perhitungannya, kemudian 5% dari masing-masing member yang berhasil klaim pada hari itu ditotalkan semuanya. Itulah besar referral ads rewards yang kita dapatkan pada hari itu, dan itu nanti akan dilaporkan di viewpoint. Referral ads rewards itu rinciannya ada di viewpoint. Jadi sekali lagi, referral ads rewards rinciannya ada di viewpoint. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang referral exposure. New exposure adalah laporan yang sampai kepada kita tentang member yang baru menukarkan paket bintang dan sudah mengaktifkannya. Jadi hanya melaporkan referral yang baru mengaktifkan paket bintangnya. Kalau kita ingin lihat total exposure yang sudah kita peroleh, kita bisa lihat di tim. Nah, kita bisa klik tim. Tapi sebelumnya kita buka dulu di sini new exposure. Di sini terlihat di new exposure saya ada Arman, Abi 09, Hasan, Ami, dan M. Rafli. Itu mereka dilaporkan 5 orang ini dalam waktu yang dekat ini baru saja mengaktifkan paket bintangnya. Jadi kalau kita lihat di sini new exposure ini hanya melaporkan yang baru saja. Kalau kita ingin tahu sebetulnya berapa sih total exposure anggota kita semuanya yang sudah mengaktifkan bintang-bintang yang sudah mereka beli, kita tinggal klik di tim. Nah, di tim sini jelas terlihat ya, itu ada N per A itu adalah tim rank. Itu artinya peringkat ya. Kita peringkat bronze, silver, diamond, dan selanjutnya disitulah nanti akan ditaruh ya di tim rank itu. Kemudian total exposure itu di sini ada 17. Berarti untuk EDIR ini dia mempunyai total exposure-nya itu adalah 17, dimana dari tim besarnya yaitu big line exposure-nya itu ada 11, sementara dari tim kecilnya small line exposure-nya itu ada 6. Jadi kalau ditotalkan ada 17. Jadi sini terlihat ya. Nah, di sini hanya new exposure itu hanya melaporkan kegiatan member kita yang baru saja mengaktifkan paket bintang. Pembahasan shopping voucher. Shopping voucher adalah poin yang kita dapatkan dari Pitup apabila kita pada hari itu mengisi absensi. Nilainya dimulai dari 20 untuk referral baru. Nantinya akan ada kenaikan bertahap. Poin yang ada di shopping voucher bukan dalam ukuran dolar atau rupiah. Secara logika, viewpoint aja hanya 0,3 dolar per hari dari permission.
tidak mungkin kita dapat $20 tiap hari dari shopping voucher. Poin yang ada di shopping voucher lebih tepat kita posisikan sebagai voucher belanja yang tidak memiliki satuan dolar atau rupiah. Perhatikan di sini, saya klik shopping voucher. Shopping voucher yang ada di sini ini sudah mendapat 25 per hari. Di awal-awal itu mendapat 20 per hari ya. Nah, kemudian semakin ke atas mendapat 25. Itu berarti ada peningkatan poin. Shopping voucher ini kita dapatkan apabila kita mengisi absensi, yaitu daily reward. Kita klik daily reward, kemudian nanti di sini ada tanggalnya. Nah, di sini kalau belum di absen dia warnanya biru dan dia tidak diblok, tapi karena ini sudah di absen jadi warnanya berubah menjadi putih. Nah, setiap hari kita hadir di sini, kita klik check in yang berwarna biru, kemudian nanti tanggalnya akan terblok. Kemudian nanti kita cek di shopping voucher akan bertambah 20 untuk member baru, dan yang untuk member agak lama itu 25. Kemudian untuk shopping voucher ini sendiri ini belum bisa digunakan saat ini. Kemungkinan dia akan digunakan itu nanti ya pada e-commerce tahap pengembangan fitur berikutnya. Kita masuk ke pembahasan total experience. Total experience adalah poin yang kita dapatkan dari VTube sebesar 50 poin apabila kita mendapatkan satu orang member tepat satu level di bawah kita. Total experience berpengaruh terhadap biaya penarikan. Setiap penarikan view point kita dikenakan potongan total experience sebesar 10 view point. Poin total experience bukan dalam satuan mata uang dolar atau rupiah. Total experience menentukan level biaya penarikan. Baiklah, saya langsung pada layar menunjukkan ini adalah total experience yang berjumlah 1100. Nah, 1100 ini apa? Mari kita klik dulu. Nah, ini kita lihat di sini 1100 ada di atas ini ditampilkan. Kemudian di sini ada 50, 50, 50, 50. Nah, di sini yang 50 itu adalah yang ini. Total experience adalah poin yang kita dapatkan dari VTube sebesar 50 poin apabila kita mendapatkan satu orang member tepat satu level di bawah kita. Berarti ini kita mendapatkan anggota ya, atau referral atau member. Nah, ini satu orang itu kalau kita dapat kita diberi poin 50. Nah, karena di sini ada 1100, berarti 1100 itu kalau dibagi 50 adalah 22. Berarti di sini ada 22 member. Ada 22 member. Nah, cara hitung itu bisa dilakukan apabila total experience ini belum pernah digunakan buat penarikan view point ya. Tapi kalau dia sudah pernah digunakan buat penarikan view point, tentunya kan dia sudah berkurang. Digunakan sekali berkurang 10, digunakan 2 kali berkurang 20, jadi dia tidak bisa digunakan untuk menghitung jumlah member dengan cara membagikan dengan angka 50. Kemudian di sini saya akan menjelaskan total experience berpengaruh terhadap biaya penarikan. Yang ini, setiap penarikan view point dikenakan potongan total experience sebesar 10 view point. Nah, disinilah kita akan dikurangi kalau kita mengadakan transaksi satu kali, misalnya kita akan menjual viewpoint kita atau menariknya, maka di sini 1100 ini dikurangin menjadi 10, berarti sisa 1090. Begitu selanjutnya. Total experience menentukan level biaya penarikan. Di sini ada 5 level 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini ada total exposure yang harus dipenuhi oleh masing-masing level. Dan kita lihat sini level 1 dikenakan biaya penarikan 50%, level 2 dikenakan biaya penarikan 35%, level 3 dikenakan biaya penarikan 30%, level 4 dikenakan biaya penarikan 28%, level 5 dikenakan biaya penarikan 25%. Jadi terlihat di sini kalau masing-masing anggota yang kita dapatkan itu nilainya 50 poin, berarti untuk masuk ke level 2 itu kita harus punya 4 anggota.
karena 4 dikalikan 50 adalah 200. Sementara kalau kita ingin ada di level 3, kita harus punya 8 anggota. Kenapa? Karena 8 dikalikan 50 jumlahnya adalah 400. Level 4 adalah 2000 experience. Artinya kita harus memiliki 40 anggota, karena 40 dikali 50 itu hasilnya 2000. Baru kita bisa menarik dengan biaya penarikan 28%. Kalau untuk yang level 5 itu kita harus punya anggota sebanyak 80 orang, karena 80 kali 50 adalah 4000. Jadi kalau kita sudah punya anggota 80 orang, kita akan kena biaya penarikan 25%. Jadi itu gambaran mengenai syarat experience nih. Kita melihat dari syarat experience yang dihubungkan dengan referral ya. Selanjutnya kita kembali kepada layar. Di sini kita klik. Di layar ini tertulis 1100. Berarti kalau 1100 itu kita udah masuk syarat yang ke level 3, belum bisa ke level 4 ya. Karena kalau untuk level 4 ini butuh 40 orang. Berarti di sini kan baru 22, dia butuh 18 orang lagi untuk bisa masuk ke level 4. Di sini setiap penarikan untuk IDIR, di sini untuk IDIR dia akan dikenakan biaya penarikan 30%. Dia akan dikenakan biaya penarikan 30% karena dia ada di level 3. Nah, di sini di bawah ID ini ada tulisan level 3. Itu menunjukkan bahwasanya nanti kalau dia mengadakan transaksi atau penarikan, dia akan dikenakan biaya penarikan sebesar 30%. Ya, begitulah penjelasan tentang total experience. Selanjutnya kita akan membahas tentang P-point. Apa itu P-point? Nah, P-point ini adalah poin yang diberikan oleh perusahaan setelah kita menonton iklan. Khusus P-point inilah satu-satunya poin yang diberikan nilai dolar oleh perusahaan P2P ya, Future Tax, dimana di situ dia memberikan 1 PP sama dengan 1 dolar. Kalau seperti shopping voucher, total experience, referral exposure, nilai-nilai itu tidak ada dolarnya ya. Tapi khusus Viewpoint yang ada di layar HP ini, khusus Viewpoint ini itu nilainya setara dengan 1 dolar. Jadi kalau ada 6,315 Viewpoint, itu artinya ada 6,315 dolar. Di sini VP bisa dijual di exchanger counter. VP dapat digunakan untuk biaya pasang iklan. VP adalah uang kita. Disinilah usaha kita diberi nilai dolar di VP ini ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita pajang di exchanger counter tidak ada yang ngambil? Jika selama 7 hari tidak diambil, maka akan dibayar oleh perusahaan. Tapi kejadian yang sekarang, jangankan menunggu 7 hari, begitu banyaknya orang butuh Viewpoint, hanya hitungan menit itu sudah langsung disambar. Jadi selama ini perusahaan belum pernah membayar Viewpoint membernya, karena Viewpoint itu sudah habis duluan sebelum 7 hari. Itu hitungan menit aja sudah pasti ada yang beli kalau kita pasang, karena begitu banyaknya daftar orang yang mencari Viewpoint, sementara yang menjualnya masih langka. Kemudian bagaimana cara mendapatkan Viewpoint? Caranya pertama, aktifkan permission atau paket bintang, lalu tonton 10 iklan per hari, lalu klaim. Perhatikan di HP ini, aktifkan misi yang kita miliki, yaitu klik misi, lalu di sini ada misi kita. Nah, lalu kita klik misinya. Nah, kalau belum aktif kita aktifkan. Di sini yang perlu diketahui, apabila misi itu tidak diaktifkan, walaupun kita menonton setiap harinya 10 iklan, lalu kita klaim, tidak ada Viewpoint yang diberikan kepada kita.
tidak akan ada view point yang diberikan kepada kita walaupun kita nonton 10 iklan sehari dan klaim kita itu diterima, tapi kalau dicek tidak ada view point yang kita dapatkan. Karena apa? Karena paket bintangnya belum kita aktifkan. Jadi kalau misalnya kita diberi paket bintang gratis pre-mission, habis dibeli kita nonton, 1 hari kita nonton diklaim diterima klaim kita, 2 hari kita nonton diklaim diterima. Ini buat member baru ya. Terus lihat di bagian view point, 3 hari kita nonton itu harusnya dapat 0,9, klaimnya diterima, tapi begitu dicek tidak ada nilai yang keluar, masih 0. Nah itu kendalanya di sini, remission itu tidak diaktifkan. Begitu juga nanti kalau kita beli paket bintang, habis beli paket bintang, habis itu kita nggak aktifkan, ya udah paket bintang kita itu nanti tidak akan dibayar karena tidak diaktifkan. Terus yang berikutnya, bagaimana cara memperbanyak view point? Tentu yang pertama kita aktifkan paket sebanyak mungkin. Nah, di sini ada personal exposure. Kalau kita klik personal exposure, di sini semakin banyak paket yang kita aktifkan, maka kita akan mendapat bayaran semakin besar. Kalau di sini ada 3 paket bintang 1 yang diaktifkan. Nah, kalau awalnya kita hanya pre-mission dibayar 0,3, tapi kalau sudah 3 paket begini yang diaktifkan, kita akan dibayar 0,3, 0,3, 0,3, berarti 0,9 view point per hari dari personal exposure kita sendiri. Nanti kalau kita punya member lain lagi ceritanya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, cari tambahan PP dari referral 1 level di bawah kita sebesar 5%, referral atau anggota ya. Jadi di situ kita bisa lihat di referral exposure. Nah, di sini yang kita lihat. Cari anggota sebanyak mungkin, nanti kita akan mendapat sumbangan 0,5. Kita akan mendapat sumbangan 0,05 atau 5% per anggota per paket yang diaktifkan. Jadi lumayan ya di sini. Jadi cara yang kedua adalah cari tambahan view point dari referral 1 level di bawah kita sebesar 5%. Ingat ya, 1 level di bawah kita. Artinya kalau anggota dari member kita itu kita tidak mendapat 5% ini. Jadi kita hanya memperoleh 5% ini tepat 1 level di bawah kita. Referral atau member tepat 1 level di bawah kita, itulah yang menyumbangkan 5% setiap mereka klaim misi harian mereka. Terus yang ketiga, raih peringkat tim agar dapat pembagian biaya penarikan nasional. Nah, di sini maksudnya seperti ini. Kalau kita menarik, itu kan ada biaya penarikan ya, misalnya yang dikenakan 50%, 30%. Nah, biaya penarikan itu tidak diambil oleh perusahaan, tapi sepenuhnya dibagikan kembali kepada para anggota yang sudah memenuhi syarat, artinya mempunyai peringkat tim. Di sini bisa kita lihat peringkat tim, kita klik tim. Nah, di sini ada terlihat ya. Saya ulangi kembali, kita klik tim. Di sini ada terlihat peringkat tim. Kalau dia misalnya di sini di tim N per A atau tim rank atau peringkat tim, di sini sudah ada dimasukkan simbol misalnya bronze, itu artinya dia berhak mendapat pembagian biaya penarikan nasional. Jadi ini juga salah satu yang bisa menambah view point kita. Jadi ada 3 ya yang bisa menambah view point kita. Saya ulangin, aktifkan paket bintang sebanyaknya. Yang kedua, cari tambahan VP dan referral 1 level di bawah kita sebesar 5%. Nah, yang ketiga, raih peringkat tim agar dapat pembagian biaya penarikan secara nasional. Itu yang saya bisa jelaskan tentang view point. Nanti kita akan kembali ke layar ini, kita akan buka. Lihat ini saya klik view point-nya ya di sini. Nah, ketika saya klik view point, di sini ada 2 kalimat laporan, yaitu personal at reward dan referral at rewards. Apa itu personal at rewards dan apa itu referral at rewards? Nanti akan saya jelaskan. Saya tampilkan dulu modulnya.
kita kembali pada layar, kita klik viewpoint. Nah, kita klik viewpoint, di situ ada dua reward, dua laporan. Ini saya tulis dua reward pada VP. Pertama, personal at rewards. Yang kedua, referral at rewards. Apa itu personal at rewards? Personal at rewards adalah total misi PP harian yang kita miliki dan sudah kita klaim. Referral at rewards adalah total misi PP harian dari seluruh referral yang pada hari itu mengklaim misinya. Mari kita lihat di layar. Di sini ada personal at rewards 0,9. Yang atas ini tulisannya personal at rewards 0,9. Ini yang terbaru ya. Nah, terus kita cek dari mana ini asalnya. Kita kembali ke tampilan ini yang ada me dan home-nya. Disinilah asalnya. Kita klik 3 personal exposure. Nah, ini artinya ada 3 misi yang kita jalani. Personal berarti kita ya. Personal itu kita. Berarti di sini ada 3 misi yang kita jalani. 1, 2, 3. Satu misi bintang 1 nilainya 0,3. Berarti kalau 3 misi 0,9. Setelah kita klaim pada saat kita selesai nonton iklan sebanyak 10 iklan, maka di sini langsung dilaporkan 0,9. Nah, tulisan ini muncul setelah kita klaim. Setelah kita klaim, maka kita cek personal at rewards kita 0,9, berarti itu sudah benar. Kemudian personal referral at rewards. Yang kedua yaitu referral at rewards ini adalah total misi PP harian dari seluruh referral yang pada hari itu mengklaim misinya. Nah, kita lihat di sini. Di sini referral ada 20 orang. Ada 20 orang. Nah, di sini yang 0,5 ini artinya dia baru memiliki pre-mission, sedangkan yang 0,1 ini dia sudah mengaktifkan 1 paket bintang 1. Jadi pre-mission plus 1 paket bintang 1. Nah, ini masing-masing itu kalau mereka berhasil klaim pada hari itu dan tidak ada kendala, maka klaim mereka itu masing-masing dikali 5% baru ditotalkan dari keseluruhan anggota, maka dilaporkanlah sebagai referral at rewards, yaitu yang ini, laporan yang ada tulisan referral at rewards. Di sini saya mendapatkan 0,255. Berarti ini full ya anggota saya. Nah, berarti ini ada yang berkurang anggota saya. Karena kemarin saya mendapatkan 0,3 referral at rewards. Nah, di sini bukan berarti kalau saya kan sudah ada yang paket gratis dan paket bintang 1 anggota saya. Itu bukan berarti dengan berkurangnya ini ada anggota yang tidak klaim. Bisa jadi ada anggota yang mungkin paketnya sudah ada yang selesai, misalnya paket pre-missionnya selesai, sehingga dia dihitung kembali 0,3, maka penghasilan saya pun dari referral akan berkurang. Jadi ada 2 kemungkinan. Satu, paketnya sudah ada yang habis sehingga referral at rewards kita di sini terlihat berkurang ya dari 0,3 ke 0,255. Ada kemungkinan mereka memang tidak bisa klaim karena adanya kendala-kendala. Oke, saya ulangi. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin paket dari member kita sudah ada yang habis, makanya di sini referral at rewards-nya berkurang. Yang kedua, mungkin mereka memang tidak klaim karena adanya kendala seperti gangguan sinyal atau mereka lupa. Jadi itu seputar viewpoint yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dipahami karena viewpoint ini inti dari yang kita kerjakan di VP ya. Kalau seperti total exposure, shopping voucher, personal exposure, referral exposure, dan new exposure itu hanyalah laporan-laporan pendukung. Sementara kalau viewpoint ini, nah ini intinya, disinilah hasil kerja kita bisa kita lihat di viewpoint. Makanya kita harus benar-benar paham apa itu viewpoint. Selanjutnya saya akan menerangkan panel-panel yang ada di sini seperti daily reward, main function,
favorite ads, academy, verification, dan team. Oke, saya tampilkan dulu modulnya. Penjelasan panel pada tampilan VTube. Pertama, daily reward. Kita lihat di sini daily reward di layar. Nah, daily reward ini adalah absen harian. Kita bisa di sini klik cek. Maka kalau ada tulisan cek is successful, berarti kita sudah mengisi absen harian, dan nanti di voucher belanja ini akan bertambah, dapat poin kita di situ. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu akademi. Akademi adalah informasi penting dari VTube berupa PDF atau video. Di sini kita klik akademi. Nah, di sini ada informasi dari VTube ya. Dia berupa PDF atau video, tinggal kita klik. Ini berupa PDF atau video, tinggal kita klik PDF-nya. Berarti ini berupa PDF. Sekarang kita lihat video. Berarti tidak ada informasi dalam bentuk video, tapi informasi itu dalam bentuk PDF. Cara melihatnya tinggal kita klik saja pada bagian yang ingin kita lihat. Maka di sini ada informasi tentang postingan iklan dari VTube. Kemudian yang informasi kedua adalah masalah fast track. Kita klik. Nah, maka di sini kita bisa mempelajari fast track. Ini asli langsung informasi dari VTube. Ini yang resminya. Ini asli langsung informasi dari VTube resmi ini. Kemudian yang ketiga, verification. VTube akan melaporkan kecocokan nick dan nama kita sesuai KTP, dan kemudian nanti kita akan diverifikasi kalau cocok. Kita klik di sini. Nah, di situ ada nama, nomor KTP. Oke. Kemudian tim, tempat kita melihat predikat, total exposure, total anggota, tim kecil dan tim besar. Kita klik tim. Nah, di sini kita bisa lihat peringkat tim, predikat kita apakah bronze sudah dapat, atau platinum atau silver dan seterusnya. Kemudian kalau exposure tim ini jumlah member kita itu yang sudah mengaktifkan paket-paket terbarunya. Jadi di sini terlihat ada 19 paket yang sudah diaktifkan oleh member kita. Kalau ini adalah anggota, jumlah seluruh anggota yang kita miliki. Terus kalau ini jumlah seluruh anggota yang kita miliki, bukan hanya satu level di bawah kita, tapi seluruhnya. Jadi anggota dari anggota juga dihitung di sini. Terus kalau exposure tim besar itu adalah laporan bahwasannya dari tim besar itu ada 11 paket bintang yang diaktifkan. Kalau exposure tim kecil di sini ada tertulis 8, berarti ada 8 paket bintang yang diaktifkan dari exposure tim kecil. Kemudian kita lihat di sini main function. Main function ini ada tempat kita melakukan transaksi atau penjualan atau penukaran VP. Jadi di sini tempat kita melakukan transaksi, penjualan atau penukaran VP. Kita klik ya main function di sini, yang ini. Nah, ada klik kirim. Maka di sini terlihat langsung view point kita 6,315. Terus kita disuruh isi kata sandi kedua, lalu kita minta OTP. Setelah kita klik minta OTP, nanti dari Telegram itu keluar OTP kita. Baru selanjutnya adalah kita proses untuk penjualan view point atau penukaran view point. Tapi di sini harus di atas 10. Kalau 6,315 itu belum bisa. Demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.